Oke, jadi bagaimana episode ke-9 dari serial Shadow Garden? Mantep abis gitu kan. Ya, jadi udah masuk ke story cerita utamanya ya. Jadi kita bakal masuk ke kerajaan Oriana, ataupun lebih tepatnya itu adalah arc dari Oriana Kingdom itu sendiri. Dan ini menarik banget, dimana episode ke-9-nya itu sendiri tuh dibuka dengan penampakan dari si Cid ya, yang sudah berada di ya lingkungan sekitar kerajaan Oriana itu sendiri lah gitu kan. Dimana di sini Cid ternyata sedang berada di kedainya si Mary ya. Kalau kalian lupa, Mary itu adalah karakter yang timbul pada arc dari Bloody Queen gitu kan, ataupun Ratu Darah gitu kan di kota tanpa hukum kemarin. Dan sekarang dia udah insaf dan sekarang dia buka kedai gitu kan di dekat wilayah kerajaan Oriana itu sendiri. Nah, di sini kalian pasti heran gitu kan, kenapa ada number 664 dan juga 665 di sampingnya si Cid, tapi dia itu kayak nggak kenal sama Cid itu siapa gitu kan. Ya, ini benar banget karena memang nggak semua anggota dari Shadow Garden itu mengetahui kalau identitas Shadow itu sendiri itu adalah si Cid Kageno. Bahkan hanya orang-orang terdekat aja yang mengetahui kalau identitas dari Shadow itu sendiri itu adalah Cid Kageno. Dan di sini udah dibuktikan bahwa ternyata nggak semua number itu ataupun semua anggota Shadow Garden itu tahu kalau Cid itu adalah Shadow itu sendiri. Nah, uniknya di sini ternyata Cid dan juga Rose Oriana, ataupun lebih tepatnya itu adalah timnya dari number 664 itu berada di satu penginapan yang sama, yaitu di kedainya si Mary itu sendiri. Dimana di sini kita bisa lihat tingkah lucunya dari number 665 itu sendiri. So, selain itu ada juga muka anehnya dari Rose waktu bangun tidur. Benar-benar aneh banget nih mukanya gitu kan, kayak apa gitu. Nah, di sini juga kita lihatin secara singkat mengenai kemampuan dari Rose yang mampu menggunakan body sweet slimnya, dimana dia bisa berganti pakaian dengan sangat cepat banget saat dipanggil sama number 665 untuk ikut ya membicarakan misi mereka selanjutnya bareng dengan number 559 yang diketahui telah mengalahkan number 89 nya itu sendiri dari ceritanya Shadow Garden. Ya, memang sih angka itu cuman ngurutin bahwa anggota itu masuk ke dalam organisasi Shadow Garden, tapi ada angka-angka khusus yang menandakan bahwa mereka itu memiliki kekuatan yang di atas rata-rata dari para anggota Shadow Garden itu sendiri. Ya, yang disebut number nantinya. So, singkat cerita, akhirnya anggota dari tim number 664, yaitu bareng dengan 665 dan juga 666, Rose Oriana itu berhasil sampai di perbatasan kerajaan Oriana dan bertemu dengan si Victoria itu sendiri. Dimana di sini Victoria itu menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk pergi ke Kastil Saiso ataupun Fort Saiso itu sendiri, dimana kastil tersebut itu pernah menjadi tempat ya bisa dibilang tuh kayak wisatanya para anak-anak bangsawan, dan hal itu tuh merujuk kepada Rose Oriana yang merupakan putri dari kerajaan Oriana itu sendiri. Nah, di sini number 559 ataupun Victoria itu sendiri menjelaskan bahwa alasan dia mengajak si Rose ini tuh terlibat dalam misi kali ini tuh hanya ingin melihat apakah Rose ini tuh berguna untuk Shadow Garden itu sendiri, karena diketahui kalau Rose ini tuh adalah orang yang menerima kekuatan langsung dari Shadow itu sendiri. Ya, sejauh ini hanya ada 2 orang yang menerima kekuatan langsung dari Shadow di luar Seven Shades itu sendiri, dan salah satunya itu adalah Rose Oriana, sedangkan yang lainnya itu adalah si Victoria itu sendiri. Nah, singkat cerita, timnya Victoria sampai ya di reruntuhan dari Fort Saiso itu sendiri, dimana dia di sini melihat banyak banget orang-orang yang berada di sana. Salah satunya itu adalah si Koidoi gitu kan, pemimpin dari fraksinya si Doem itu sendiri. Dimana di situ juga terlihat banyak banget anak-anak pertama ataupun anak-anak kedua dari sekte Diabolos itu sendiri yang mencoba untuk melakukan suatu bentuk ritual. Nah, di sini saat mereka itu sedang melakukan ritual, tiba-tiba aja si Rose itu terkejut gitu kan, melihat ternyata ada ibunya di sana yang terlibat dalam ritual tersebut. Ya, Ratu Oriana terlibat langsung dengan sekte Diabolos, dan tentu aja tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah cincin. Cincin apakah itu? Itu adalah cincin untuk membuka portal yang bernama Black Rose, yang dimana jika portal itu dibuka akan muncul makhluk-makhluk dari dimensi lain yang datang untuk menghancurkan musuhnya dari sekte Diabolos itu sendiri, yaitu si Shadow Garden. So, singkat cerita, pertarungan tidak bisa terelakkan lagi ya, dimana di sini tuh tiba-tiba aja Victoria ini tuh memberikan perintah untuk melakukan penyerangan. Ya, sontak number 665 dan 664 pun terkejut ya dengan perintah yang diberikan sama Victoria tersebut, karena awalnya mereka itu datang ke sana cuman buat lihat-lihat doang ataupun melakukan investigasi doang, tidak ada yang namanya itu persiapan untuk melakukan penyerangan. Nah, singkat cerita di sini akhirnya Victoria mendeklarasikan dirinya untuk bertarung melawan semua orang yang ada di sana kepada para pengikutnya dari sekte Diabolos itu sendiri, di mana si Victoria itu langsung menyerang ya ibunya Rose gitu kan. Nah, target utama dari Victoria awalnya adalah ibunya Rose, sehingga membuat Rose ini itu bergerak untuk melindungi ibunya. Dan di sini ketahuanlah bahwa ternyata Rose tergabung ke dalam anggota Shadow Garden itu sendiri oleh ibunya ataupun oleh fraksi dari Doem dan juga beberapa orang dari anggota sekte Diabolos itu sendiri. Nah, beranggapan bahwa
bahwa Rose ini tuh telah mengkhianatin mereka. Victoria pun lantas menghajar Rose dan membuat Rose ini tuh tidak bisa bertarung lagi. Ya, singkat cerita di sini akhirnya pertarungan 3 hari 3 malam pun terjadi. Nah, di lain sisi kita juga diperlihatkan mengenai kabarnya dari si Cid ya, di mana di sini Cid ternyata masih berada di kedainya si Mary. Nah, saat Mary ini tuh ingin memberikan sarapan pagi kepada si Cid, tiba-tiba aja ada tamu yang datang yang ternyata adalah orang-orang yang suka mengambil umpeti pada mereka-mereka yang berada di lingkungan kerajaan Oriana itu sendiri. Dan saat ini tuh mereka itu ingin mengambil umpeti ataupun bayaran lah gitu kan, kayak pajak gitulah gitu kan kepada si Mary itu sendiri, yang mana sebenarnya beberapa hari yang lalu Mary udah memberikan pajak kepada orang tersebut. Dan melihat hal tersebut, Cid pun mencoba untuk menyamar menjadi NPC yang mencoba untuk menyelamatkan Mary. Namun sayangnya dia di sini tuh dihajar sama ya para pemungut pajak tersebut lah gitu kan. So singkat cerita akhirnya Cid berpisah ya sama si Mary karena dia udah harus pergi gitu kan. Dimana Mary juga udah mengikhlaskan nih kan mengenai biaya penginapannya si Cid, karena memang ya uangnya Cid udah nggak ada lagi diambil sama mereka-mereka yang datang untuk mengambil upeti pada Mary yang tadi gitu kan. So singkat cerita di sini Cid harus mencari uang tambahan gitu kan karena uangnya udah habis juga. Dan akhirnya dia mengingat kembali mengenai kejadian dia ataupun mengenai masa-masa di mana dia pertama kali masuk ke wilayah kerajaan Oriana. Di mana di sini kita juga diperlihatkan mengenai kilas balik dari Cid pada arc prison break ataupun ya pembobolan penjara gitu kan, yang mana arc ini sendiri itu berada pada web novelnya. Ya jadi pada web novelnya itu sendiri ada kisah di mana Cid ini tuh baru datang ke wilayah kerajaan Oriana dan ditangkap dan dimasukkan ke dalam camp penampungan. Di mana di camp tersebut itu ya Cid berada di kelompok yang mana dia bisa memberikan informasi agar bisa hidup enak gitu kan di dalam penjara. Dan di sini akhirnya dia mencoba untuk membentuk kelompoknya sendiri dan mencoba untuk bebas dari penjara tersebut. Dan cerita itu sebenarnya adalah salah satu cerita original dari web novelnya untuk arc dari Oriana Kingdom itu sendiri. Nah, singkat cerita akhirnya Cid bertemu sama gerombolan bandit yang memiliki harta yang cukup banyak banget dan tentu aja langsung dihunting sama si Cid itu sendiri. So di sini juga kita diperlihatkan mengenai Easter egg lagi, yaitu mengenai kilas baliknya dari Cid waktu masih di bumi, di mana ada aksesorisnya Cid ya, yaitu topeng ski dan juga linggis gitu kan yang dia bawa di dalam tas dia gitu kan, di dalam tas selempang dia gitu kan, yang mana sebenarnya ini adalah aksesoris yang sering Cid pakai waktu masih di bumi. So tak ingin berlama-lama akhirnya Cid memberikan sebagian dari harta rampasannya tersebut kepada si Mary yang saat itu sedang pusing gitu kan bagaimana caranya untuk bisa membuat kedainya itu bisa beroperasi, karena kan memang uang operasionalnya aja itu udah diambil sama petugas yang tadi gitu kan. Bahkan saking peningnya si Mary, dia itu sempat-sempatnya berpikir bahwa dia bakal melakukan pekerjaannya yang lama gitu kan. Tapi ya akhirnya Shadow datang dan hal tersebut itu tidak terjadi. Nah, kalau kalian pikir kenapa Cid baik banget bisa ngasih koin-koin kepada si Mary, karena memang Cid itu nggak bayar penginapan sebelumnya. Jadi itu uang itu buat bayar penginapan dia sendiri gitu. Nah, balik lagi ke pertarungan antara si Victoria melawan si Koidoi gitu kan, dimana ini adalah pertarungan yang telah berlangsung selama 3 hari 3 malam dan akhirnya mereka tuh sudah pada batasannya masing-masing, baik dari timnya Victoria maupun dari sisinya dari Koidoi itu sendiri. Dan saat Koidoi ini tuh mencoba untuk menghabisi Victoria, tiba-tiba saja Shadow datang dan menolong mereka. So singkat cerita akhirnya Koidoi pun dihajar habis-habisan dan dibunuh sama si Victoria itu sendiri. Dan saat Victoria ini itu sendiri tuh memberikan laporannya kepada si Shadow, Victoria mengatakan bahwa mereka tuh sedang dikhianati oleh number 666 aka Rose Oriana itu sendiri. Nah, awalnya Shadow tuh nggak terlalu peduli ya dengan laporannya si Victoria ya. Bahkan di sini number 665 dan juga 664 itu aja ribut gitu kan mengenai pernyataannya dari Victoria yang mengatakan kalau Rose itu ya berkhianat, padahal Rose itu cuman pengen ngelindungi ibunya itu sendiri. Iya, sekali lagi di sini tuh Shadow tuh nggak terlalu peduli ya dengan laporannya Victoria. Dia bahkan menganggap bahwa orang-orang yang terlibat dengan Shadow Garden itu adalah para karyawannya dari Shigama yang berada di perusahaan Mitsugoshi itu sendiri. So sampai akhirnya Shadow mendapatkan sebuah selembaran yang mengatakan bahwa Rose Oriana akan menikah dengan si Doem, dan itu membuat si Cid ini tuh marah lah gitu kan. Marah karena memang dia tuh pengen ngelihat bagaimana Kak Rose-nya ini sendiri ataupun Rose Senpai-nya ini tuh sendiri tuh menjadi seorang ratu. Karena ya sebelumnya kan dia udah berkorban banyak tuh, udah ngasih kekuatan kepada si Rose untuk bisa ya menghabisi bapaknya sendiri agar bisa mengkudeta ya kerajaan Oriana itu sendiri, dan tiba-tiba aja dia harus nikah sama si Doem yang membuat Rose ini tuh bisa saja kehilangan kedudukannya sebagai si ratu itu sendiri. Nah, tak menerima dengan hal tersebut akhirnya Shadow pun mulai menuju ke kerajaan Oriana langsung, dan kita bakal lihat nanti di episode ke depan si Cid ini tuh bisa masuk
ke kerajaan Oriana ataupun ke dalam istana itu sendiri, dan ini bakalan menarik banget sih. So jadi itu aja lah dulu mengenai review singkat untuk episode ke-9 dari serialnya Shadow Garden, atau lebih tepatnya itu ini adalah kayak nyeritain ulang ya episode ke-9-nya itu sendiri, tapi ya udahlah gitu kan. Dan ya bagian mana yang kalian suka? Kalau aku tentu aja di episode ke-9 kali ini tuh lebih suka dengan banyaknya dialog yang diucapkan sama number 665, dan itu kawaii banget sumpah gitu. Dan beberapa hal yang dimasukkan dari adaptasi web novelnya, yaitu mengenai arc dari Prison Break gitu kan, dan itu sebenarnya adalah story originalnya dari Oriana Kingdom itu sendiri, dan akhirnya dimasukkan ke dalam adaptasi anime itu sendiri, dan itu benar-benar detail yang cukup menarik banget. Dan ya kalau kalian penasaran, aku bakalan buat nanti bagaimana alur cerita pada arc tersebut yang sebenarnya itu berada pada web novelnya untuk chapter ke 144-nya itu sendiri kalau nggak salah sih. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.